Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Saudara Wildan Muhammad Husni, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat tahun 2023. Yang terhormat Saudari Ajijah Hanani Ajahra, selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Kajian Kesehatan Masyarakat, dan hadirin sekalian seluruh peserta kajian kesehatan masyarakat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga bisa berkumpul di acara kajian kesehatan masyarakat, jurusan kesehatan masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Siliwangi tahun 2023. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, dan kita selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Vanessa Martiani. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya acara kajian kesehatan masyarakat pada pagi hari ini. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan Ketua Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat diskusi, yang kelima pengisian presensi peserta, yang keenam dokumentasi, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat 2023 kepada Saudara Wildan Muhammad Husni. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam lupa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bertatap muka maupun secara online dalam agenda Himpunan Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi 2023, yaitu dalam agenda kajian kesehatan masyarakat. Nah, adapun topik atau tema yang kami ambil pada kajian kesehatan masyarakat ketiga ini yaitu terkait diabetes yang mengancam anak, di mana hal ini bisa berdampak pada generasi penerus bangsa. Mengapa kita mengambil tema atau topik ini? Karena melihat dari data Ikatan Dokter Anak Indonesia, ini menyebutkan bahwasanya terjadi peningkatan yang sangat signifikan ya, dari mulai 2010 sampai 2023 baru-baru ini, di mana peningkatannya ini sampai dengan 70 kali lipat dari 2010 tadi. Maka dari itu, dengan meningkatnya prevalensi kasus DM ini menjadi masalah dan tanggung jawab kita semua, khusus bagi kita dari kesehatan masyarakat yang punya peran andil dalam menekan angka diabetes mellitus ini. Nah, dalam kajian ini nanti akan dibahas secara rinci dan mendalam mengenai peningkatan prevalensi DM ini. Yang mana intinya nanti DM ini bisa berdampak pada generasi yang akan datang. Selamat menyimak dan mendengarkan materi dari DM pada anak ini, dan semoga nanti apa-apa yang telah disampaikan oleh pemateri dan diskusi ini bisa bermanfaat dan
tujuan kami untuk menekan angka ADM ini bisa tercapai. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Wildan atas sambutannya. Baik teman-teman, karena pemateri sudah hadir, maka acara akan segera dimulai. Materi yang akan dibahas kali ini mengenai waspada diabetes mengancam anak. Bagaimana nasib generasi penerus bangsa? Yang akan disampaikan oleh Ibu Nurlina SKM MKes. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu pemateri kita ya. Baik, selamat pagi Ibu Nurlina. Ya, selamat pagi. Terima kasih pada panitia. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, sebelum pemaparan materi dimulai, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu ya. Nama lengkap beliau yaitu Ibu Nurlina SKM MKes. Beliau lahir di Semarang dan beliau merupakan dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi dengan mata kuliah yang diampu yaitu pertama telaah epidemiologi, yang kedua epidemiologi penyakit tidak menural, yang ketiga dasar epidemiologi, dan yang keempat penentuan status gizi. Selanjutnya ada riwayat pendidikan beliau. Beliau S1 di Universitas Diponegoro dengan bidang ilmu kesehatan masyarakat, tahun masuk 1995 dan lulus tahun 2000. Judul skripsi beliau yaitu Uji Patogenisitas BTI terhadap larva nyamuk Aedes aegypti dengan nama pembimbing Blodin Patipeilohi Doctoranders MSI. Lalu untuk S2 sama beliau di Universitas Diponegoro dengan bidang ilmu epidemiologi, tahun masuk 2005 dan lulus tahun 2008 dengan judul skripsi Faktor Risiko Batu Saluran Kemih pada Laki-laki dengan nama pembimbing Profesor Suharyo Hadi Sapurto, Dr. SPD. Selanjutnya ada pengalaman penelitian dalam 3 tahun terakhir beliau, yaitu pada tahun 2020, judul penelitian beliau, Identifikasi Masalah Kesehatan Mental pada Masa Pandemi COVID-19 dengan Sumber Mandiri dengan jumlah 5 juta rupiah. Pada tahun 2021, dengan judul penelitian Determinan Penerimaan Vaksin COVID-19 pada Masyarakat, sumber dari Universitas Siliwangi dengan jumlah 15 juta rupiah, dan pada tahun 2022 dengan judul penelitian Kepuasan Pasien dan Faktor Terkait Selama Pandemi COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Penyakit Kronis Kabupaten Tasikmalaya dengan sumber Universitas Siliwangi dengan jumlah 11 juta rupiah. Selanjutnya ada pengalaman pengabdian kepada masyarakat dalam 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2020 dengan judul Pencegahan COVID-19 pada Anak dengan Pembiasan Tatanan Normal Baru dengan sumber pendanaan dari Universitas Siliwangi jumlah 20 juta rupiah pada tahun 2021, judul Komunikasi Informasi dan Edukasi pada Santri tentang Peningkatan Imunitas untuk Pencegahan COVID-19 dengan sumber pendanaan yaitu Universitas Siliwangi dengan jumlah 10 juta rupiah, dan pada tahun 2022 dengan judul Manajemen Surveillance Vaksinasi COVID-19 bagi Kader Kesehatan dengan sumber pendanaan Universitas Siliwangi dengan jumlah 8 juta rupiah. Selanjutnya ada publikasi artikel ilmiah dalam jurnal 3 tahun terakhir yaitu dengan judul Komunikasi, Informasi, dan Edukasi pada Santri tentang Peningkatan Imunitas untuk Pencegahan COVID-19 dengan nama jurnal yaitu Smart Society Empowerment Journal dengan volume 1, nomor 3, tahun 2021. Selanjutnya ada judul artikel ilmiah Pengaruh Pendidikan Kesehatan dengan media flashcard terhadap pengetahuan ibu hamil mengenai pencegahan stunting dengan nama Jurnal Kesehatan Komunitas Indonesia pada tahun 2022. Selanjutnya ada faktor risiko kejadian lahir mati di Indonesia dengan nama jurnal Biograph Journal of Biostatistics and Demographic Dynamics pada tahun 2022. Selanjutnya
Ada penghargaan dalam 10 tahun terakhir beliau. Yang pertama, sebagai dosen berprestasi tingkat Universitas Siliwangi peringkat ketiga pada tahun 2005. Yang kedua, piagam penghargaan sebagai lulusan terbaik di institusi pemberi yaitu Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro tahun 2008. Dan yang terakhir, piagam penghargaan sebagai lulusan cum laude di institusi pemberi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro tahun 2008. Sebelum kita lanjut ke penyampaian materi, teman-teman peserta diharapkan untuk menyimak materi yang disampaikan dengan baik ya. Langsung saja, untuk mengefektifkan waktu, selanjutnya adalah sesi penyampaian materi. Waktu penyampaian materi adalah 60 menit. Kepada Ibu Nurlina, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih. Sebelumnya, apakah nanti dari testingnya dari saya atau dari panitia? Dari panitia boleh? Silakan panitia. Ya, terima kasih. Jadi karena memang waktunya terbatas, saya diberikan waktu 40 menit ya untuk menyampaikan mengenai waspada diabetes yang mengancam anak. Karena kita tadi sudah dijelaskan juga ya bahwa peran kita sebagai seorang ahli kesehatan masyarakat adalah bagaimana melakukan upaya pencegahan supaya masalah diabetes mellitus pada anak ini tidak mengancam generasi penerus bangsa kita ya. Sebelumnya, apakah suara saya jelas terdengar? Jelas, Ibu. Oke ya. Next, silakan lanjut. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, ada fenomena kasus diabetes mellitus pada anak. Dan seringkali diabetes itu dianggap merupakan penyakit orang dewasa. Ya, memang benar bahwa kejadian diabetes mellitus itu sebagian besar memang terjadi pada orang dewasa. Ya, jadi kalau kita lihat diabetes mellitus itu kan terjadi karena penurunan dari kerja pankreas di dalam memproduksi hormon insulin. Padahal insulin ini merupakan hormon yang bertugas untuk memetabolisme glukosa ataupun karbohidrat yang kita makan pada saat kita mengkonsumsi makanan untuk dihasilkan energi. Nah, sebagian besar memang kasus-kasus diabetes mellitus itu terjadi pada orang yang sudah berumur lebih dari 40 tahun. Kenapa? Karena ada yang disebut dengan proses degenerasi sel atau penurunan sel-sel, terutama kemampuan di dalam pankreas untuk memproduksi hormon insulin, terutama pada orang-orang yang memang mempunyai riwayat keluarga menderita diabetes mellitus. Namun ternyata diabetes mellitus tidak hanya terjadi pada orang dewasa, ya walaupun kasusnya sebagian besar itu terjadi pada orang dewasa, tapi sebenarnya bisa terjadi pada anak. Jadi ada berbagai jenis penyakit dan faktor risiko tertentu yang menimbulkan anak-anak juga bisa terkena diabetes mellitus ya. Contohnya pada adanya infeksi seperti infeksi pada virus ya, seperti virus campak, kemudian virus cacar itu ternyata pada beberapa orang dapat menyebabkan kerusakan pankreas sehingga pankreas tidak mampu memproduksi insulin sehingga anak tersebut bisa menjadi penderita diabetes mellitus ya. Bisa juga karena faktor-faktor yang lain yang nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi sebenarnya anak-anak ataupun remaja itu juga bisa terkena diabetes mellitus. Walaupun kalau pada anak-anak biasanya tipe diabetes mellitusnya adalah diabetes mellitus tipe 1. Artinya pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin ya karena terjadi kerusakan pankreas. Lanjut. Nah, apa itu diabetes mellitus? Jadi diabetes mellitus itu adalah suatu penyakit apa disebut dengan gangguan metabolisme bersifat kronis dan multi etiologi. Penyebabnya banyak ya, yang ditandai dengan tingginya kadar gula di dalam darah. Ya, jadi karena adanya kenapa kadar gula dalam darah itu tinggi? Karena hormon insulin yang diproduksi pankreas itu dia bertugas untuk memetabolisme glukosa dan makanan yang kita makan.
Tapi karena kemampuan di dalam pankreas untuk memproduksi insulin itu kurang, sehingga menyebabkan gula di dalam darah tidak bisa dimetabolisme dengan baik oleh tubuh menjadi energi. Akibatnya, gula tersebut menumpuk di dalam pembuluh darah. Nah, karena adanya penumpukan gula di dalam pembuluh darah, maka dapat menyebabkan gangguan metabolisme, baik metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein. Akibatnya tubuh tetap merasa lapar atau kelaparan. Kenapa? Karena tadi walaupun kita makan, tapi tidak bisa dimetabolisme untuk diubah menjadi energi. Ya, itu yang disebut dengan diabetes mellitus. Nah, ini terjadi karena insufisiensi fungsi hormon insulin tadi yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Lanjut. Nah, apa faktor risiko? Kenapa kok anak-anak bisa menderita diabetes mellitus ya? Jadi memang kasus-kasus diabetes mellitus, jadi diabetes mellitus itu ada dua, yaitu diabetes mellitus tergantung insulin atau disebut dengan DM tipe 1 dan DM tipe 2, yaitu diabetes mellitus yang tidak tergantung pada insulin. Nah, tipe 1 itu dia tidak bisa memproduksi insulin. Sedangkan yang DM tipe 2 itu masih bisa memproduksi, cuman jumlah produksinya tidak mencukupi ya. Nah, meskipun kasus diabetes mellitus tipe 1 itu banyak terjadi pada anak-anak, sekarang juga ternyata terdapat kecenderungan peningkatan kasus DM tipe 2 yang terjadi pada anak-anak. Ya. Jadi tadi DM tipe 1 itu kalau dia tidak mampu memproduksi hormon insulin sama sekali. Terus bagaimana untuk dia bisa bertahan hidup, supaya dia bisa memetabolisme glukosa di dalam darah, maka dia harus disuntik insulin setiap kali habis makan ya. Jadi mau makan suntik insulin dulu supaya nanti dia mempunyai insulin untuk memetabolisme makanan. Anda kebayang berarti kalau dia DM tipe 1 harus disuntik insulin terus. Jadi anak-anak itu dilatih untuk bisa nyuntik insulin sendiri. Kemudian dia mungkin dibawain bekal suntikan untuk bisa menyuntik insulin sendiri di sekolah gitu ya. Karena kan pada saat jam makan dia ada di sekolah gitu ya. Kita lihat kalau itu terjadi, kasihan ya pada anak-anak, dan itu akan terjadi seumur hidup. Kenapa? Karena diabetes mellitus itu adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Artinya apa? Sekali seseorang terdiagnosis sebagai penderita diabetes mellitus, maka seumur hidupnya dia adalah penderita diabetes mellitus. Karena kerusakan pankreas itu tidak bisa diperbaiki atau disebut juga dengan irreversible ya. Jadi diabetes mellitus penyakit seumur hidup yang tidak bisa disembuhkan tetapi bisa dikendalikan supaya tetap bisa bertahan hidup. Nah, bagaimana cara mengendalikannya? Maka harus mengatur pola makan supaya kalau diabetes tipe 2 itu dia masih bisa untuk memetabolisme makanan kalau gulanya tidak terlalu tinggi. Atau kalau pada anak-anak yang sama sekali tidak bisa memproduksi hormon insulin, maka mendapatkan suntikan insulin dari luar ya. Jadi kita tahu bahwa ini di anak-anak itu sudah ada banyak kasus kecenderungan terjadinya penyakit DM tipe 1 dan sudah muncul kasus-kasus DM tipe 2 padahal dia masih anak. Nah, ternyata faktor risiko yang menyebabkan terjadinya DM pada anak-anak itu salah satunya adalah faktor obesitas atau kegemukan. Jadi kalau dilihat, dihitung berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat atau IMT-nya udah lebih dari 30. Ya. Kemudian faktor risiko lain adalah faktor genetik atau faktor keturunan. Jadi pada anak-anak yang punya riwayat ada anggota keluarganya yang menderita diabetes mellitus atau DM, maka dia berisiko tinggi untuk terkena diabetes mellitus ya. Kemudian dari etnik atau dari suku bangsa, memang kalau kita lihat beberapa daerah atau beberapa negara itu ada yang mempunyai kecenderungan tinggi untuk menderita diabetes mellitus. Karena adanya genetik dan etnik ini sering terjadi misalnya pernikahan yang masih ada hubungan kekerabatan dengan saudara, itu menyebabkan adanya faktor genetik yang resesif dengan resesif DM kemudian muncul menjadi dominan DM ya, itu karena pernikahan antar yang keluarga yang masih dekat ya.
Jadi riwayat DM tipe 2 di keluarga itu juga sangat penting untuk menjadi faktor risiko terhadap DM karena yang berisiko untuk menderita DM adalah jika ada anggota keluarganya yang menderita DM. Tapi dengan berbagai penelitian yang sekarang itu dilakukan, ternyata sebagian besar itu justru bukan karena faktor keluarga, karena banyak juga yang nggak punya riwayat keluarga yang menderita DM, tapi dia terkena diabetes mellitus karena pola makan, ya. Lanjut. Nah, di Ikatan Dokter Indonesia, Dokter Anak Indonesia ini melihat bahwa dalam 10 tahun terjadi peningkatan kasus DM, ya, terutama adanya kasus baru. Kasus baru itu adalah orang-orang yang baru pertama kali didiagnosis menderita DM tipe 1 dan DM tipe 2 yang distribusi atau penyebarannya kita lihat merata di semua umur. Jadi umur yang anak-anak juga ada, dewasa, kemudian lansia juga ada, ya, dan bervariasi pada berbagai etnik atau suku bangsa. Lanjut. Nah, pada data diabetes mellitus pada anak sejak 2009 sampai dengan 2018 itu terdapat 1.213 kasus DM tipe 1. Anda kebayang kalau berarti dia tidak bisa memproduksi insulin sama sekali. Artinya dia tergantung insulin dari luar. Jadi dia harus suntik insulin, ya, tiap kali mau makan. Dan paling banyak itu didapatkan di kota-kota besar, seperti di Jakarta, di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. Kemudian kalau kita lihat, pengumpulan data jumlah kasus DM tipe 2 pada anak juga masih belum merata, ya. Jadi masih belum banyak atau data untuk surveillance pengumpulan data rutinnya itu belum sebagus penyakit-penyakit yang lainnya, ya. Kenapa? Karena banyak yang tidak melaporkan atau tidak terdeteksi dan tidak tercatat sehingga data-data jumlah yang pasti dari penderita DM anak di Indonesia ini belum banyak, ya. Tapi kalau kita lihat data dari Riskesdas itu memang menunjukkan tren peningkatan kejadian atau kecenderungan diabetes mellitus. Lanjut. Nah, bagaimana gejala-gejala diabetes mellitus pada anak? Jadi tadi diabetes mellitus itu adalah penyakit atau sindroma yang terjadi karena tubuh itu tidak bisa memetabolisme glukosa, sehingga terjadi peningkatan glukosa di dalam darah yang akan berakibat banyak sekali keluhan-keluhan gejala, ya. Nah, apa gejala DM pada anak? Gejala DM atau diabetes mellitus pada anak itu biasanya dapat dilihat dari adanya tanda-tanda. Yang pertama, anak banyak makan. Jadi anak dengan DM biasanya akan merasa lapar terus-menerus, meskipun baru selesai makan. Kenapa? Karena tadi walaupun dia makan, tapi makanannya tidak bisa dimetabolisme dengan baik, ya. Kenapa? Karena insulin yang bertugas untuk memetabolisme makanan tadi yang harusnya diproduksi oleh sel pankreas itu tidak mampu memproduksi, atau dia diproduksi tapi jumlahnya kurang, atau terjadi resistensi insulin. Insulinnya dikeluarkan tapi insulinnya nggak mau bekerja untuk tadi memetabolisme makanan yang kita makan. Sehingga apa? Penderitanya ya merasanya lapar terus, ya, karena dia memang harusnya diubah menjadi energi, tapi ini makanannya nggak bisa diubah jadi energi, malah numpuk di dalam darah. Nah, rasa lapar ini didorong karena jumlah insulin yang tidak memadai, ya, sehingga gulanya tidak bisa diubah menjadi energi. Padahal kita untuk hidup itu butuh energi untuk menggerakkan organ-organ dalam supaya jantung kita bekerja, untuk paru kita bernapas, kemudian kita melakukan aktivitas sehari-hari atau daily activity, itu membutuhkan energi yang diperoleh dari makanan. Tapi pada penderita DM, ini tadi dia tidak bisa dimetabolisme dengan baik karena kekurangan hormon insulin. Kenapa bisa kurang insulinnya? Yang pertama bisa terjadi karena penyakit-penyakit infeksi pada anak-anak yang merusak insulin. Jadi ada seperti penyakit rubella atau Jerman yang itu bisa merusak insulin sehingga pada saat insulinnya rusak hormon insulin, atau karena insulinnya resisten karena
terlalu sering mengkonsumsi gula, akhirnya insulinnya diproduksi terus dalam jumlah besar, tapi resisten, dia tidak mau bekerja untuk memetabolisme makanan. Ya, lanjut. Yang kedua adalah banyak minum. Jadi, karena gula yang tinggi di dalam darah, tubuh akan melakukan perbaikan ya. Jadi di dalam tubuh itu ada mekanisme kalau tubuh kita kelebihan maka akan berusaha untuk mengeluarkan sisa-sisa tadi atau kelebihan tadi. Misalnya tadi di dalam darah itu terjadi kelebihan glukosa atau glukosa numpuk di situ, maka tubuh akan mengeluarkan dalam bentuk buang air kecil. Jadi penderita DM itu sering buang air kecil. Karena sering buang air kecil atau sering buang air kecil ini menyebabkan penderitanya akan merasa haus. Jadi anak-anaknya merasa haus terus-menerus ya. Kenapa? Karena tadi ketidakmampuan memproduksi hormon insulin, kemudian karena insulinnya tidak diproduksi atau diproduksi tapi resisten, akhirnya gulanya numpuk di dalam darah. Karena ingin dikeluarkan, akhirnya sering buang air kecil. Karena sering buang air kecil, maka anaknya sering mengalami dehidrasi ya atau kekurangan cairan sehingga dia akan banyak minum. Lanjut. Nah, kemudian ini tadi banyak kencing atau mungkin nggak bisa nahan kencing ya karena terlalu sering ya. Dan ini sering terjadi pada waktu malam hari ya. Jadi anak-anak pada saat dia tidur itu ngompol gitu ya. Itu karena tadi ya rasa haus yang menyebabkan anak-anak selalu minum. Nah, kalau minum ini tidak diimbangi oleh kemampuan tubuh untuk menyerap cairan dengan baik, maka akan terjadi sering buang air kecil. Nah, yang khas atau yang menjadi ciri pada penderita DM itu adalah pada anak-anak DM itu akan lebih sering buang air kecil dengan frekuensi yang normal, terutama di waktu malam hari. Jadi malam hari sering dia terjaga, kemudian dia buang air kecil atau malah dia ngompol, gitu ya. Lanjut. Kemudian terjadi penurunan berat badan secara drastis. Jadi kan tadi di dalam tubuh kita ada makanan yang dia harus diolah atau dimetabolisme oleh insulin untuk diubah menjadi energi. Tapi karena ketidakmampuan insulin, karena memang produksi insulinnya sedikit atau sama sekali tidak bisa memproduksi insulin, padahal tubuh membutuhkan energi kan untuk misalnya menggerakkan paru-paru, menggerakkan jantung, untuk kita beraktivitas itu kan butuh energi atau tenaga. Nah, karena tidak ada makanan yang masuk yang dimetabolisme, maka tubuh akan mengambil atau memecah cadangan lemak yang ada di dalam kulit ya. Karena kan yang dulu sebelum terjadi kerusakan pankreas mungkin dia ada cadangan makanan ya. Jadi kalau kita makan maka lemak akan disimpan di bawah kulit. Nah, pada penderita diabetes mellitus atau DM itu karena tadi dia tidak bisa memetabolisme dari makanan yang dimakan, maka dia akan mengambil cadangan makanan dari bawah kulit, cadangan lemak. Karena diambil, maka biasanya terjadi penurunan berat badan yang drastis dalam 2-6 minggu sebelum terdiagnosis DM. Jadi meskipun anaknya sering minta makan, makannya banyak, tapi tubuhnya tidak bisa bertambah gemuk, ya. Malah terjadi kecenderungan kehilangan berat badan dalam jumlah yang signifikan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sudah terjadi ketidakmampuan tubuh di dalam menyerap glukosa di dalam darah, ya. Sehingga kadang jaringan yang ada di otot dan lemak yang ada di dalam tubuh menyusut karena diambil untuk menjadi energi. Lanjut. Nah, kemudian karena tadi ya kekurangan energi, maka anaknya menjadi sering kelelahan atau mudah capek ya. Kemudian juga mudah marah. Jadi tubuh anak tidak mampu menyerap gula dari makanan sehingga kekurangan energi, mudah lelah. Kemudian seringkali karena kecapean mengalami gangguan perilaku atau perubahan emosi menjadi cepat marah atau menjadi anak yang pemurung. Nah, tanda-tanda kegawat daruratan yang juga diwaspadai pada penderita DM karena bisa
Ya, juga anak juga mengalami gangguan perilaku dan perubahan emosi ya. Tanda dan gejala daruratan yang lain tadi karena kan tadi energi itu diperlukan ya untuk bernafas, untuk denyut jantungnya itu apa denyut jantungnya itu bisa stabil gitu ya, itu diperlukan energi. Nah, kalau energinya kurang maka dapat terjadi tadi ya gangguan di dalam jantung, gangguan di dalam paru ya. Di situ terjadi sesak nafas, kemudian bisa menyebabkan dehidrasi, kemudian shock dan yang juga menjadi petanda atau tanda adalah adanya nafas berbau keton. Jadi nafasnya seperti berbau buah-buahan gitu ya. Namanya zat keton yaitu zat yang diproduksi hasil pemecahan dari lemak. Yang kalau jumlahnya banyak itu bersifat asam yang dapat merusak organ-organ tubuh. Ya, lanjut. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana mekanisme cara kerja dari hormon insulin. Jadi hormon insulin kalau kita perhatikan ini yang warna ungu kecil-kecil itu adalah glukosa di dalam darah ya. Nah, kemudian itu ada yang seperti bintang-bintang itu adalah kunci-kunci yang dia itu harus dibuka dengan adanya. Jadi dia itu kunci untuk membuka sel-sel supaya glukosa itu bisa masuk. Jadi kalau ada glukosa, maka kunci-kunci itu dia akan membuka ya. Kemudian dari kunci ungu tadi yang seperti bintang, dia akan membuka selnya sehingga sel-selnya akan memasukkan glukosa itu di dalam darah ya. Glukosanya dimasukkan dalam sel, dimetabolisme menjadi energi ya. Lanjut. Nah, ini yang normal, gulanya bisa masuk. Nah, yang tidak normal ini ada hormon insulin sudah dikeluarkan, tapi kunci yang seperti bintang tadi tidak terbuka. Bisa terjadi karena jumlah insulinnya itu sedikit sehingga nggak cukup untuk membuka reseptor tadi, atau insulinnya ada tapi dia resisten. Jadi dia nggak mau atau kuncinya itu seperti lock gitu ya. Anda itu kan kalau ibarat kunci dengan anak kuncinya tuh kalau misalnya dia sudah ada kuncinya tapi dia tidak cocok atau tidak sama sih dia akan tidak bisa terbuka sehingga tidak bisa memasukkan glukosa tadi. Karena tidak bisa dimasukkan maka glukosanya akan menumpuk di dalam darah. Lanjut. Nah, ini ya, jadi glukosanya nggak mau masuk di sel, tidak mau digunakan atau diubah menjadi energi ya. Karena tadi insulin resisten atau insulinnya dikeluarkan tapi tidak berfungsi, atau insulinnya ada tapi dia tidak mau mengubah, atau memang insulin yang dikeluarkan produksinya sangat kurang, atau memang sama sekali tidak bisa memproduksi insulin karena pankreasnya mengalami kerusakan ya. Lanjut. Nah, bagaimana untuk mendiagnosis seseorang diabetes mellitus atau tidak? Jadi kalau kita makan, memang kadar gula di dalam darah kita akan meningkat. Tapi ada toleransinya ya, tidak akan terjadinya peningkatan sampai tinggi sekali ya. Kalau ada peningkatan lebih tinggi, maka itu disebut dengan diabetes mellitus. Jadi diagnosis diabetes mellitus itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan darah. Jadi diambil darahnya biasanya dari darah vena yang ada di daerah lengan ya. Nah, jika hasil pemeriksaan darah, hasil labnya, gula darah sewaktunya menunjukkan kadar lebih dari 200 mg per dl, maka itu disebut diabetes mellitus ya. Nah, biasanya pemeriksaan gula darah itu tidak hanya sewaktu, mungkin kalau kita habis makan langsung bisa kan gulanya tinggi, tapi juga dilakukan dengan diagnosis dengan pemeriksaan gula darah puasa. Jadi sebelum dilakukan pemeriksaan darah, penderitanya disuruh puasa dulu 8 sampai 10 jam tidak makan. Nah, harusnya setelah dicek itu gula darah puasanya tidak boleh lebih dari 126 mg per dl. Kalau lebih berarti di situ terjadi kerusakan pankreas, produksi insulinnya kurang ya, atau disebut sebagai penderita diabetes mellitus. Nah, untuk melihat seberapa lama dia itu sudah menderita diabetes, ya itu bisa dilakukan pemeriksaan darah dengan melakukan pemeriksaan HbA1c, ya, atau hemoglobin glikat. Ini bisa digunakan untuk melihat produksi insulin atau melihat apakah dalam waktu 3 bulan terakhir itu tinggi terus gulanya ya.
Jika kadar HbA1c-nya lebih dari 6,5%, maka sudah bisa dipastikan bahwa dia adalah penderita diabetes mellitus. Ya, lanjut. Nah, tadi ada dua ya, penderita DM itu ada DM tipe 1 atau insulin dependent diabetes mellitus atau diabetes mellitus yang tergantung pada insulin. Jadi ini tidak dapat dicegah dan siapapun bisa mengalaminya ya. Di Indonesia, diabetes mellitus tipe 1 ini didiagnosis paling banyak pada kelompok umur 10-14 tahun. Itu ada 403 kasus ya. Kemudian pada kelompok usia 5-9 tahun. Kemudian kurang dari 5 tahun dan paling sedikit di usia lebih dari 15 tahun 25 kasus. Jadi DM tipe 1 ini adalah penderita DM yang sama sekali tidak bisa memproduksi insulin ya, pankreasnya. Sehingga dia harus mendapatkan insulin dari luar atau dia harus suntik insulin ya, secara terus-menerus seumur hidup. Itu yang DM tipe 1. Lanjut. Yang DM tipe 2 itu berbeda dengan DM tipe 1. DM tipe 2 pada anak-anak biasanya terdiagnosis pada saat umur pubertas ya, ataupun usia lebih tua. Jadi pada DM tipe 2 itu masih bisa memproduksi insulin, cuma produksinya cuma sedikit, jadi harus disesuaikan dengan makanannya supaya bisa tercukupi. Ya, sehingga tadi dia juga biasanya harus dibantu dengan mengkonsumsi obat-obatan untuk merangsang insulinnya diproduksi lebih banyak atau insulinnya dikonsumsi sehingga tadi ya diberikan insulinnya supaya nanti dia cukup atau kebutuhannya tercukupi ya dengan obat-obatan atau dengan obat-obatan yang fungsinya untuk mengurangi produksi insulin endogen. Jadi sebenarnya dalam tubuh kita juga bisa memproduksi insulin, namanya insulin endogen. Jadi kalau kita kelaparan, dia juga akan diproduksi insulinnya. Nah, ada obat-obatan yang memang digunakan untuk menekan produksi insulin endogen, sehingga jumlah maksudnya jumlah produksi glukosa endogen, maksud saya ya, bukan insulin endogen, tapi glukosa endogen. Jadi tubuh kita juga bisa memproduksi gula ya. Di dalam sel hati itu bisa diproduksi gula kalau misalnya kita kelaparan atau kekurangan. Nah, ada obat-obatan tertentu yang dia bisa menekan produksi gula sehingga tidak terlalu banyak ya, supaya jumlahnya tidak tinggi sehingga insulinnya cukup untuk penderita diabetes mellitus tipe 2. Nah, yang tipe 2 itu juga dapat terjadi resistensi insulin atau gangguan kerja pada insulin yang menyebabkan beberapa area tubuh berubah menjadi gelap seperti di daerah ketiak dan leher. Jadi ini salah satu tanda dari adanya diabetes mellitus yang resisten insulin adalah biasanya adanya warna gelap. Jadi seperti kayak ada ini ya daki ya di daerah ketiak dan leher ya. Itu menunjukkan tandanya resistensi insulin, berarti ada kemungkinan dia itu memproduksi insulin tapi insulinnya resisten, tidak mampu memproduksi tidak mampu memetabolisme glukosa di dalam darah. Lanjut. Nah, penyebab diabetes mellitus pada anak itu banyak sekali ya, atau disebut dengan multiple faktor. Jadi faktornya tidak hanya satu, tapi banyak ya. Salah satunya adalah adanya kecenderungan secara genetika. Jadi memang yang berisiko tinggi untuk terjadinya diabetes mellitus pada anak itu adalah kalau mempunyai orang tua yang juga menderita diabetes mellitus. Karena kemampuan di dalam pankreas memproduksi insulin itu diturunkan ya. Jadi ada kode-kode genetik yang menurunkan sehingga kemampuan produksi insulinnya memang berbeda pada orang-orang yang mempunyai riwayat keluarga menderita diabetes. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Dalam hal ini adalah pola makan ya. Kemudian juga adanya faktor lingkungan seperti adanya keterpaparan terhadap berbagai virus seperti virus campak rubella yang bisa menyebabkan kerusakan pankreas sehingga pankreas tidak mampu memproduksi hormon insulin. Kemudian juga adanya sistem imun tadi ya. Sistem imun juga berkaitan dengan kemampuan untuk mencegah infeksi ya.
Kemudian juga kemampuan di dalam sel si pankreas untuk memproduksi hormon insulin yang sampai sekarang belum diketahui dengan pasti kenapa kok pada orang-orang tertentu itu dia produksinya hanya sedikit ya. Lanjut. Nah, DM tipe 2 itu yang tadi dia masih bisa memproduksi insulin tapi produksi insulinnya tidak mencukupi ya karena peran pankreasnya itu terjadi penurunan ya kemampuan di dalam memproduksi hormon insulin. Salah satunya kayaknya karena gaya hidup yang tidak sehat, seperti kelebihan berat badan. Jadi kalau seseorang itu sangat gemuk atau disebut dengan obesitas, maka di situ akan memberikan sinyal pada pankreas untuk mengeluarkan hormon insulin berlebih. Kenapa? Karena di situ kan berarti metabolismenya harus lebih banyak, sel-sel yang harus diberi makan lebih banyak, energi yang harus dipecah lebih banyak untuk bisa memberi makan seluruh organ-organ dalam dan seluruh bagian-bagian tubuh. Akibatnya, maka pankreas akan terpacu lebih banyak memproduksi insulin sampai kemudian dia mengalami kerusakan dan akhirnya menjadi penderita diabetes mellitus setelah beberapa tahun dia mengalami obesitas ya atau kegemukan ya. Kemudian kurang aktivitas fisik. Karena kurang aktivitas fisik, tadi kan harusnya kalau kita melakukan aktivitas fisik yang banyak, itu kan gulanya dipecah menjadi energi. Kalau kita melakukan aktivitas fisik. Tapi kalau kita tidak melakukan aktivitas fisik, maka gulanya akan menumpuk pada pembuluh darah. Sehingga terjadi penumpukan glukosa di dalam darah ya. Kemudian pada penderita diabetes mellitus juga yang berisiko adalah orang-orang yang menderita hipertensi ya. Jadi hipertensi atau tekanan darah tinggi itu adalah kemampuan darah di dalam menekan dinding pembuluh darah. Kalau tekanannya itu sangat berat atau sangat keras atau sangat kuat, maka dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darah yang di organ-organ itu yang pecah dan rusak, maka dapat menyebabkan kerusakan, ya, salah satunya pankreas, ya. Jadi yang berisiko juga yang menderita hipertensi. Kemudian orang yang mengalami dislipidemi atau di situ gangguan metabolisme lemak, ataupun orang yang diet yang tidak seimbang tadi ya. Kemudian juga perilaku merokok. Jadi merokok itu juga berkaitan dengan DM, karena pada orang yang merokok itu terjadi kecenderungan adanya penumpukan bahan material seperti ini ya zat-zat yang ada di dalam rokok yang kemudian memacu timbulnya penyempitan pada pembuluh darah. Karena terjadi penyempitan pembuluh darah termasuk yang mendarahi pankreas sehingga akan berisiko terkena diabetes mellitus tipe 2. Lanjut. Nah, ini kemudian yang juga mempengaruhi terjadinya DM adalah pola konsumsi makan dan minum ya. Kalau kita lihat terjadi kecenderungan karena memang ternyata prevalensi konsumsi makanan dan minuman manis itu mengalami peningkatan. Coba kalau kita bandingkan pada riset kesehatan dasar tahun 2013 dan 2018 itu konsumsi makanan manis yang lebih dari 1 kali per hari itu juga terjadi frekuensi yang sangat tajam peningkatannya ya. Yang tadinya di 2013 itu 40,1% menjadi 61,3%. Jadi peningkatannya luar biasa ya. Padahal tadi dengan peningkatan makanan dan minuman manis itu berisiko untuk terjadinya resistensi insulin ya, karena pasti kan produksi insulinnya jadi berlebih atau insulinnya jadi dikeluarkan banyak, akhirnya ya kemampuannya jadi menurun pankreasnya ya. Lanjut. Jadi gula darah itu gula yang berada di dalam darah harusnya diserap oleh sel tubuh, kemudian diubah menjadi energi ya oleh insulin. Jadi insulin adalah hormon yang bertugas untuk membantu menyerap glukosa dalam sel-sel tubuh untuk diolah menjadi energi. Sekaligus insulin ini juga menyimpan sebagian gula untuk menjadi cadangan energi ya. Lanjut. Nah, insufisiensi fungsi insulin ini dapat menyebabkan gangguan ya produksi insulin ya. Kemudian dia menjadi kurang respons terhadap makanan ataupun glukosa yang masuk sehingga menjadi penderita diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Lanjut.
Nah, tadi yang tipe 1 bisa terjadi karena gangguan autoimun yang menyebabkan kerusakan sel pankreas. Jadi penyebabnya bisa karena autoimun ya. Kemudian gejala-gejalanya juga biasanya terjadi pada anak-anak atau remaja. Tapi dia tidak mampu memproduksi hormon insulin sama sekali sehingga dia harus mendapatkan insulin dari luar ya. Lanjut. Yang kedua tadi dia masih bisa memproduksi ya, tapi produksinya berkurang biasanya seiring dengan penambahan umur sehingga biasanya setelah 40 tahun kemampuan pankreasnya melemah atau berkurang sehingga kemampuannya untuk memproduksi insulin juga berkurang atau kemampuan merespon insulin juga berkurang sehingga terjadi diabetes mellitus tipe 2. Masih bisa memproduksi insulin tapi jumlahnya cuma sedikit ya. Lanjut. Komplikasi diabetes mellitus bisa terjadi ketoasidosis, yaitu tadi ya, karena dia nggak bisa untuk memetabolisme glukosa, maka dia akan mengolah lemak yang ada di bawah kulit, pada otot-otot untuk diubah menjadi energi. Hasil pengolahan itu adalah zat keton. Zat keton yang tinggi akan menumpuk dan menyebabkan terjadinya ketoasidosis. Dia sangat asam yang bisa menyebabkan kerusakan pada organ-organ ya, sehingga bisa menyebabkan sesak nafas, bahkan koma dan dehidrasi serta kematian ya. Salah satu gejala yang khas kalau terjadi komplikasi adalah munculnya bau mulut yang beraroma seperti buah karena menunjukkan tingginya zat keton di dalam darah atau ketoasidosis ya. Lanjut. Nah, karena adanya ketoasidosis tadi dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal karena ketoasidosis itu zatnya asam sekali ya, sehingga merusak ginjal. Akibatnya penderitanya harus cuci darah ya kalau ginjalnya sudah rusak atau harus operasi transplantasi ginjal. Lanjut. Ya, pembuluh darah juga menjadi relatif lebih rusak atau lebih mudah pecah dan terjadi perdarahan. Yang sering terjadi adalah perdarahan pada mata atau retinopati yang menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah mata sehingga penderitanya menjadi tidak bisa melihat atau buta ya pada komplikasi diabetes mellitus yang berat. Lanjut. Nah, ini tadi konsumsi berlebih menjadi insulinnya resisten, kemudian penyebabkan tidak ada rasa kenyang karena tadi tetap kurang terus ya, sehingga tadi rasa lapar, kemudian berat badannya pertamanya biasanya gemuk dulu, kemudian akan berkurang dengan penurunan berat badan setelah dia tidak mampu memproduksi insulin dalam jangka waktu yang lama. Lanjut. Standar gula di dalam konsumsi gula ya. Jadi konsumsi gula itu tidak boleh melebihi 10% dari kalori harian ya. Atau supaya lebih mudah tidak boleh lebih dari 50 gram per hari ya. Data konsumsi rata-rata Indonesia itu masih tinggi ya. Lanjut. Nah, faktor diabetes tadi karena tidak seimbang, artinya konsumsi makanan dan minuman manis yang dilakukan terus-menerus. Sehingga kemampuan tubuh untuk memproduksi insulin akhirnya berkurang. Ya. Lanjut. Nah, patofisiologinya tadi dia mulai dari konsumsi lemak tinggi, berat badannya tadinya tinggi, obes, kemudian terjadi diabetes mellitus, kemudian terjadi penurunan ya, jadi menjadi kurus ya setelah menderita diabetes mellitus dalam jangka waktu yang lama. Lanjut. Ini ya, akibat gula berlebih tadi sudah dijelaskan, terjadi peradangan pada tingkat yang lebih rendah, ya, terjadinya penyakit kronik, dan bisa terjadi penyakit kardiovaskuler, kerusakan pada pembuluh darah ya, karena gula darah yang berlebih tadi yang bersifat dosis, dia bisa menyebabkan kerusakan pada organ-organ dalam. Lanjut. Ya, ini yang harus diwaspadai tadi ya, konsumsi gula orang Indonesia, industri makanan dan minuman yang kita mudah mendapatkan makanan minuman manis sehingga kita harus mewaspadai. Kalau itu dilakukan terus-menerus, gulanya tinggi terus akan terjadi obesitas dan kalau obesitas memicu untuk terjadinya diabetes mellitus. Lanjut. Nah, kemudian juga aktivitas fisik itu menjadi penting ya. Jadi memang kalau dilihat di beberapa penelitian, Indonesia itu negara yang termasuk
untuk persentase yang aktif berolahraga hanya 27% dari total penduduk yang usia 5 tahun ke atas. Ya. Nah, ini juga penting sehingga harus melakukan aktivitas fisik supaya tadi kemampuan di dalam pankreas juga menjadi lebih baik karena dia energinya tadi gula darahnya tidak ditumpuk di dalam pembuluh darah tapi diubah menjadi energi untuk aktivitas sehari-hari. Lanjut. Nah, untuk mencegah diabetes mellitus itu dengan yang pertama mempertahankan berat badan supaya tetap ideal ya, jadi tidak obesitas atau obes. Kemudian, kalau anak-anak memiliki berat badan berlebih, maka diupayakan untuk mengurangi berat badannya 5-10% untuk mengurangi risiko terjadinya DM. Karena dari berbagai penelitian, itu dengan menurunkan berat badan, maka risiko terjadi DM-nya juga berkurang. Ya. Jadi dianjurkan untuk menurunkan berat badan untuk mencegah diabetes mellitus tipe 2. Lanjut. Kemudian harus memperbanyak makan sayur dan buah ya. Dengan mengkonsumsi berbagai macam sayur dan buah. Kenapa? Karena sayur dan buah itu kan bersifat mengenyangkan. Jadi nanti juga makanan minum manisnya jadi berkurang kalau mengkonsumsi sayur dan buah. Juga sayur dan buah ini dia adalah serat yang membantu untuk proses pencernaan ya, menjadi lebih mudah untuk dicerna ya. Kemudian mengurangi minuman manis dan bersoda, aktif berolahraga minimal 30 menit dalam sehari untuk menurunkan gula di dalam darah supaya insulinnya tidak kadar gula darahnya tidak menumpuk. Ya. Kemudian membatasi waktu penggunaan gadget supaya anak-anak itu beraktivitas fisik, tidak hanya diam diri atau menggunakan gadget yang akhirnya dia tidak beraktivitas fisik dan terjadi kegemukan. Lanjut. Kemudian kontrol metabolik dengan tata laksana yang sesuai ya. Jadi dengan melakukan mengontrol pola makan ya, terutama untuk mengurangi konsumsi makanan yang tinggi gula tadi, tidak boleh lebih dari 50 gram per hari. Lanjut. Kemudian pengelolaannya dengan olahraga, edukasi ya untuk mencapai berat badan yang ideal ya. Lanjut. Nah, kekhawatiran di dalam konsumsi gula berlebih, kenapa ini menjadi perhatian kita? Karena ternyata diabetes mellitus itu disebut sebagai mother of all disease ya, atau ibu dari semua penyakit. Kenapa? Karena diabetes ini dapat memicu komplikasi serangan ke stroke, gagal jantung, gagal ginjal, ya, kerusakan organ dalam akibat ketoasidosis. Ya. Lanjut. Nah, upaya pemerintah di dalam menurunkan kasus diabetes pada anak ini adalah adanya screening, terutama untuk pemeriksaan gula darah ya, untuk melakukan pengecekan, apalagi kalau ada orang tuanya yang menderita diabetes atau mempunyai gejala-gejala tadi ya, poliuri, polidipsi, polifasi, banyak makan, banyak minum, banyak kencing ya. Kemudian kegiatan fisik dilakukan untuk membantu supaya kadar gula di dalam darahnya itu normal dan kemampuan di dalam insulin untuk kemampuan dari pankreas memproduksi insulin juga menjadi lebih baik. Gitu? Ya, kadang-kadang pada penderita diabetes itu karena terjadi gangguan di dalam pembuluh darah akibat gula darahnya itu tinggi di dalam darah yang numpuk, biasanya akan terjadi luka yang tidak sembuh-sembuh ya karena gula itu menjadi media pertumbuhan bakteri. Ya, karena adanya penumpukan gula itu juga dapat menyebabkan pembuluh darah dan terjadi kerusakan saraf ya, sehingga biasanya pada orang-orang yang menderita diabetes itu juga terjadi misalnya luka yang tidak sembuh-sembuh, kemudian mudah munculnya jamur dan bakteri yang berkembang biak ya. Jadi kemampuan tubuh untuk menyembuhkan luka menjadi menurun karena juga sistem imunnya itu terbuka atau berkurang ya karena gula di dalam darah yang sangat tinggi. Lanjut. 10% sampai 10-20% penderita diabetes itu akan mengalami kerusakan atau gangguan saraf. Jadi kadang-kadang kalau sudah berat gula darahnya atau sudah diabetes yang berat itu sampai dengan mungkin minjak puntung rokok juga nggak kerasa, tahu-tahu udah melepuh ya karena terjadi kerusakan pada saraf ya. Gejala awal itu biasanya terasa kebas atau sering kesemutan atau sensasi seperti rasa terbakar yang dalam jangka waktu yang lama. Ya, lanjut.
Ya, tadi ya dianjurkan untuk mengurangi konsumsi gula, minyak, yang makanan yang berlemak yang dapat menyebabkan obesitas, ya. Kemudian dilakukan aktivitas fisik dan mungkin untuk pemerintah itu berusaha untuk memperbanyak tempat-tempat untuk aktivitas publik seperti adanya taman yang bisa digunakan untuk jalan-jalan, ya, atau adanya seperti ini ya untuk tempat melakukan aktivitas fisik, ya, lapangan ataupun aktivitas diberikan beberapa tempat untuk jalur bersepeda itu sebenarnya supaya masyarakatnya lebih banyak aktivitas fisik di luar ruangan. Nanti, ya, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan sesuai dengan waktu yang sudah diminta oleh panitia, ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Ibu Nurina yang telah menyampaikan materinya. Sangat menarik ya teman-teman materi yang disampaikan oleh Ibu, sehingga kita semua menjadi paham mengenai waspada diabetes mengancam anak ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi selama 30 menit. Saya akan membuka sesi diskusi. Setiap sesi saya batasi sebanyak 3 orang penanya dan dilanjutkan pada sesi berikutnya apabila masih ada waktu. Untuk sesi pertama dipersilakan kepada 3 peserta yang ingin bertanya boleh untuk mengetikkan angka 1 pada kolom chat. Baik, untuk Raffi, silahkan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya Raffi, Ibu, dari Unsur Purwokerto. Sebelumnya terima kasih atas penjelasannya yang sangat baik dan lengkap. Saya izin bertanya, Ibu, mengenai diabetes ini sebagai salah satu penyakit yang digadang-gadang itu sebagai beban emerging di masa depan ya Ibu. Apalagi pergeseran trennya tadi yang awalnya dari orang tua sekarang sudah mulai merambah ke anak-anak, baik itu yang tipe 1 dari kelainan pankreatis itu sendiri maupun tipe 2 akibat gaya hidup. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Ibu sendiri, Ibu, diabetes di Indonesia itu gaya hidupnya apakah dia lebih dominan pada gaya hidup konsumsi gula berlebih atau glukosa seperti itu Ibu, ataukah bisa didukung oleh gaya hidup yang tidak sehat Ibu? Contoh semisal dengan kita begadang itu menimbulkan namanya degeneratif karena kita tidak cukup untuk regenerasi pada saat istirahat, sehingga sel-sel yang diharapkan seperti sel-sel pankreas, sel insulin seperti itu menjadi rusak. Itu lebih dominan yang mana ya Ibu? Terima kasih. Ya, terima kasih ya Raffi ya dari Unsur ya. Ya, tadi ini ya, jadi memang diabetes mellitus ini termasuk penyakit yang dapat menyebabkan adanya ini ya kemunduran ataupun terjadinya gangguan karena terjadi seumur hidup. Jadi karena dia seumur hidup, artinya apa dia tidak bisa disembuhkan, kan? Yang bisa dilakukan adalah dengan pengendalian penyakitnya. Jadi kalau misalnya tidak dilakukan upaya untuk menurunkan kasus kejadiannya, itu jumlah penderita diabetes mellitus akan semakin banyak. Nah, apa akibatnya? Kalau kita lihat pemerintah itu menanggung untuk BPJS, ya. Nah, kalau misalnya jumlah penderita diabetes mellitus itu akan terjadi peningkatan dan tidak dilakukan upaya pencegahan, maka akan terjadi penambahan ataupun biaya yang harus ditanggung pemerintah untuk penyakit-penyakit yang berkaitan dengan DN itu menjadi lebih besar, lebih tinggi ya. Kenapa? Kalau kita lihat DN itu dapat menyebabkan berbagai komplikasi ya. Apa komplikasinya tadi? Karena adanya gula darah yang tinggi menyebabkan ketoasidosis, terjadi kerusakan sehingga bisa menyebabkan terjadinya gagal ginjal. Kalau seseorang itu gagal ginjal, maka dia harus cuci darah. Ya, padahal cuci darah itu kan membutuhkan biaya yang besar. Sehingga kalau itu ditanggung oleh pemerintah di BPJS juga akan menjadi pengeluaran yang sangat tinggi ke pemerintah. Belum lagi kalau misalnya terkena pada penyakit jantung, maka akan terjadi
beban pemerintah ya, karena penyakit-penyakit ini merupakan penyakit katastrofik yang biayanya besar dan tidak bisa sembuh dalam jangka waktu yang singkat atau bahkan seumur hidup ya. Nah, karena itulah pentingnya untuk pemerintah itu mencegah supaya generasi bangsa itu tidak banyak yang menderita diabetes mellitus. Memang ada kecenderungan bahwa diabetes mellitus itu terjadi karena keturunan. Ya, tapi kalau kita lihat sekarang itu faktor keturunan itu menjadi penyumbang, tapi ternyata tidak hanya faktor keturunan, tapi juga faktor seperti pola hidup. Ya, pola hidup di sini adalah pola makan. Ya. Pola makan itu juga berkaitan dengan konsumsi makanan-makanan manis, seperti tadi ya, makanan dan minuman manis yang menyebabkan seseorang itu gula di dalam darahnya itu tinggi, maka harusnya kan pankreas harus memproduksi insulin dalam jumlah yang lebih banyak. Karena lebih banyak dipacu terus, akhirnya pankreasnya mengalami kerusakan. Dan biasanya kerusakannya itu akan muncul kalau misalnya konsumsi gulanya berlebih terus-menerus, ya, sehingga terjadi resistensi insulin. Nah, resistensi insulin ini juga salah satu penyumbangnya karena adanya obesitas atau kegemukan. Nah, kenapa seseorang itu menjadi obes? Itu banyak faktor. Yang pertama karena memang asupan makanannya dengan yang dikeluarkan aktivitasnya tidak seimbang. Jadi aktivitas fisiknya itu kecil tapi konsumsinya besar, atau energinya dari makanannya banyak tapi dia tidak beraktivitas fisik ya misalnya. Nah, itu terjadi kegemukan. Itu juga bisa terjadi kalau misalnya kita sering begadang. Biasanya pada orang-orang yang suka begadang itu pada saat dia terjaga itu merasa lapar lebih banyak, kemudian dia mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang lebih banyak, atau mungkin begadang tapi dia sambil makan makanan cemilan misalnya ya, jadi dia sambil ngemil tapi tidak beraktivitas, tapi makan di tempat misalnya, sehingga akan tertumpuk menjadi obesitas. Nah, obesitas itu ternyata dapat menyebabkan pankreas tadi mempunyai kecenderungan untuk ingin memproduksi insulin dalam jumlah banyak. Jadi pada obesitas, produksi insulinnya malah digeber gitu ya oleh pankreas, sehingga nanti lama-kelamaan pankreas ini akan berkurang kemampuannya karena memang Allah membuat atau menciptakan itu kan ada takarannya. Kalau terlalu diforsir itu akhirnya kemampuannya jadi menurun. Setelah menurun tidak mampu memproduksi, yang tadinya obes jadi kurus. Kenapa? Karena sudah tidak mampu memproduksi insulin untuk memetabolisme, sehingga mengambil dari cadangan lemak, sehingga penderitanya menjadi kurus ya. Jadi gaya hidup yang sehat itu penting. Jadi kita harus tidur yang cukup. Jadi tidur itu juga merupakan kebutuhan yang sama seperti makan. Jadi kita harus istirahat, karena pada saat istirahat itu juga ada regenerasi sel ya, memperbaiki metabolisme tubuh ya. Jadi kalau misalnya orang kekurangan tidur atau kurang tidur misalnya karena menggunakan gadget terus juga tidak baik ya, karena tadi akan mengganggu sistem atau homeostasis, keseimbangan yang ada di dalam tubuh. Kira-kira begitu ya, Raffi, Aswan, Aspa. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, sama-sama Ibu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Yasmin. Kepada Yasmin, saya persilahkan. Mohon maaf, Yasmin, suaranya belum terdengar. Oke, perkenalkan, nama saya Putri Aulia Yasmin dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi. Tadi kan di pemaparan materi diabetes mellitus ini salah satu faktornya adalah genetik. Nah, bagaimana jika gangguan diabetes mellitus ini terjadi pada ibu hamil dan apakah akan berdampak besar komplikasinya juga pada janinnya? Terima kasih. Dan bagaimana cara diagnosisnya? Apakah tes labnya akan sama seperti orang-orang pada umumnya? Terima kasih. Ya, terima kasih ya Yasmin pertanyaannya ya. Jadi diabetes mellitus itu misalnya menyebabkan seseorang kadar gula di dalam darahnya itu tinggi ya.
Karena kadar gula di dalam darah tinggi, kalau misalnya ibu tersebut itu sedang hamil, nah glukosa itu merupakan zat gizi yang paling mudah ditransfer kepada bayi. Karena lebih ditransfer kepada bayi, maka biasanya kalau ibunya itu diabetes mellitus akan terjadi kecenderungan melahirkan bayi dengan berat badan lahir lebih dari 4 kg. Apa efeknya? Ya kalau lebih dari 4 kg tentu itu pada saat lahir ibunya susah ya. Karena susah itu kan melewati jalan lahir sehingga dia susah untuk melahirkan secara normal ya, sehingga harus operasi sesar. Itu efek dari kadar gula darah tinggi pada ibu yang sedang hamil terhadap bayinya akan menghasilkan atau akan menyebabkan bayi mengalami berat badan lahir yang lebih dari 4 kg sehingga dia tidak bisa lahir normal atau harus disesar. Nah, apa yang harus dilakukan tadi? Kalau ibunya itu dia menderita diabetes mellitus, maka harus dikontrol supaya kadar gula di dalam darahnya itu tidak tinggi sehingga tidak ditransfer kepada bayinya. Caranya bagaimana? Harus mengkonsumsi obat-obat untuk menurunkan kadar gula di dalam darah. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa penyakit diabetes mellitus itu tidak bisa diobati atau tidak bisa, maksudnya tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol ya dengan cara mengontrol supaya kadar gula darahnya tidak terlalu tinggi. Kenapa harus dikontrol? Karena kalau kadar gula darahnya itu tinggi dapat menyebabkan ketoasidosis. Ketoasidosis dapat menyebabkan kerusakan seluruh organ, bisa terkena pada ginjal, pada jantung, pada mata, menjadi retinopati, dan sebagainya. Jadi, cara mendeteksinya juga sama untuk mendeteksi diabetes mellitus ya, seperti tadi dengan pemeriksaan kadar gula darah, kemudian kadar gula darahnya sewaktu tidak boleh lebih dari 200, kadar gula darah puasanya tidak boleh lebih dari 126, dan HbA1c-nya tidak lebih dari 6,5%. Tadi ya, itu ya. Jadi sama untuk prosedur pemeriksaannya itu dengan pemeriksaan gula darah seperti pada orang-orang yang normal, pada orang penderita diabetes yang lain yang tidak sedang hamil. Nah, efeknya yang lain pada anaknya tadi, anak-anak yang dilahirkan oleh ibu yang menderita diabetes mellitus itu dia mempunyai resiko tinggi juga nanti untuk menderita diabetes mellitus. Ya, sehingga memang anak ini juga nantinya dia juga harus mewaspadai. Dan kadang-kadang kita gini ya, jadi diabetes mellitus itu termasuk penyakit yang diturunkan, artinya diwariskan. Jadi kalau ada keluarga yang menderita diabetes, maka anaknya berisiko untuk terkena diabetes. Yang dipentingkan di sini adalah jangan sampai diabetesnya itu muncul di awal. Ya kemungkinan pasti mungkin ya, begitu umurnya sudah lanjut usia, ya suatu saat akan terjadi diabetes mellitus. Cuman kan jangan sampai masih muda udah kena diabetes gitu ya. Jadi dicegah gitu ya supaya tadi pola makannya dijaga, karena kalau gula darahnya yang minumnya manis-manis terus nanti kerusakan pankreasnya menjadi lebih cepat dan diabetesnya lebih cepat muncul, mungkin pada umur 40-an sudah muncul ya. Kalau yang misalnya dia bisa mencegah kan mungkin setelah umur 80 atau 70 baru akan muncul. Gitu ya Yasmin. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Ibu. Baik, kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, silakan untuk mengetikkan angka 1 di kolom chat. Baik, sambil menunggu penanya yang lain, izin bertanya Ibu. Ibu, saya lihat di sosial media itu mengenai makanan bayi instan yang biasanya dikonsumsi karena sehat, ternyata kadar gulanya masih tinggi. Menurut Ibu, baiknya bagaimana cara kita menjaga pola makan anak-anak agar terhindar dari diabetes ini, Bu? Ya, jadi kita harus melihat kebutuhan energi ya. Tadi yang dipentingkan di sini adalah kebutuhan energi. Jadi memang ya kalau misalnya pada anak, nah apakah kita tidak membutuhkan glukosa? Butuh.
Ya kan? Kenapa? Glukosa itu kan diperlukan. Glukosa itu kan ada yang ada dalam makanan makan nasi itu kan kalau kita kunyah lama-lama itu jadi manis karena mengandung glukosa karena dia menjadi sumber energi. Artinya apa? Kita membutuhkan energi untuk bisa beraktivitas, untuk menggerakkan organ-organ tubuh kita. Kalau nggak makan, kurang gulanya juga kita nggak punya energi ya. Jadi tidak bisa untuk melakukan bukan daily activity atau aktivitas sehari-hari yang dibutuhkan di sini berarti kalau anak-anak remaja itu butuh nggak gula butuh cuman tidak boleh berlebihan ya jadi disesuaikan dengan ini apa namanya jadi kalau kita lihat ya jangan terlalu banyak ya intinya adalah sesuatu yang terlalu banyak itu ya nggak baik tapi kalau bicara tentang kebutuhan itu ya betul sih. Nah kalau makanan-makanan siap saji itu biasanya juga memang sudah disesuaikan dengan aturan ya karena memang ada komposisi bahan makanan yang ada di situ ya yang di situ sudah diawasi pemerintah. Jadi kewajiban dari pemerintah itu adalah pemerintah menghargai gula sehingga itu untuk apa supaya kita bisa melihat ya seberapa besar kita sudah mengkonsumsinya tadi ya tidak boleh lebih dari 50 gram per hari kalau di bawah itu saya rasa masih dibutuhkan ya justru dikhawatirkan itu adalah penggunaan misalnya susu formula yang tidak sesuai dengan takaran ya misalnya susu formulanya itu harusnya di dalam 30 miligram itu 1 sendok takar misalnya, tapi ini terlalu kental tidak sesuai dengan takaran kan setiap susu formula itu ada takarannya masing-masing ya, ada yang 1 sendok takar itu untuk 30 mili, ada yang 1 sendok takar untuk 40 mili misalnya, itu harus sesuai. Kalau terlalu kental atau anaknya terlalu sering diberikan susu formula, maka akan menyebabkan terjadinya obesitas. Nah, obesitas pada anak-anak ini yang justru berbahaya karena tadi dapat memicu munculnya diabetes mellitus pada anak. Jadi kalau misalnya dari makanan itu saya rasa kalau anak-anak itu karena tadi dia itu tidak terlalu banyak ya konsumsinya makanan berhubungan signifikan justru malah penggunaan susu formula yang sangat tidak sesuai dengan takarannya atau terlalu sering diberikan ya. Jadi anak-anak tuh harus dibatasi untuk susu formulanya sesuai dengan takaran. Kemudian waktu pemberiannya juga dikasih jarak, jangan begitu dia haus dikasih susu karena kalau kita lihat ASI itu kan mempunyai komposisi air dengan apa namanya dengan zat gizi ya. Jadi kalau ASI pertama kali diberikan itu biasanya kan warnanya itu cenderung lebih jernih ya. Jadi dia kandungan gizinya itu lebih sedikit. Tapi kalau lama-lama disedot, misalnya bayinya nenen terus itu jadi kental warnanya. Jadi biasanya kalau pada bayi yang dia haus, dia minumnya cuma sebentar itu tadi yang masih jernih tadi. Tapi kalau dia neneknya lama, berarti bayinya lapar. Nah bedanya apa? Kalau pada susu formula tidak ada seperti itu. Kan kalau susu formula langsung diaduk, jadi tidak ada yang kentalnya, tidak ada yang jernihnya, tidak seperti ASI yang sudah dibuat di desain Allah untuk anaknya itu haus minum, kalau lapar dia makan. Jadi pada saat ASI dikeluarkan oleh atau di bayi itu misalnya nenen untuk yang pertama itu hanya air yang dikeluarkan karena bayinya haus. Tapi dia lama nenen jadi makan berarti bayinya. Nah kalau pada susu formula kan nggak mau haus, mau nggak makan, mau haus, mau lapar, dia kan tetap aja dibuatnya begitu. Jadi seringkali itu yang menyebabkan obesitas pada anak. Dan kita tahu bahwa kalau anak-anak itu obesitas, nanti akan cenderung menjadi orang dewasa yang obes. Karena susah kalau sudah terlanjur pada saat bayi dia obes. Untuk diturunkan berat badannya menjadi normal itu susah. Maka harus dijaga supaya anak-anak itu tidak kegemukan atau obesitas. Jadi jangan bangga kalau anaknya obes. Bayi kelihatannya, oh itu bayinya gebuk, gendut gitu ya. Nah itu apa namanya? Karena nanti dia akan menjadi orang dewasa yang obes jadi dirinya. Itu yang mungkin Vanessa ya. Ya, Ibu, terima kasih. Ada yang bertanya lagi, Ibu. Bagaimana cara penyembuhan luka pada si penderita diabetes mellitus dapat menyebabkan prosesnya menjadi lebih lama?
tadi pada penderita diabetes itu memang terjadi gangguan pada mikrovaskuler atau gangguan pada pembuluh darahnya karena penumpukan gula di dalam darah. Di situ akan menyebabkan gulanya itu kan dia menjadi tempat yang baik untuk metabolisme atau untuk seperti virus, bakteri gitu ya. Karena itu maka luka itu menjadi susah untuk disembuhkan ya. Sehingga perlu adanya perawatan luka yang khusus untuk penderita diabetes mellitus ya. Jadi ada misalnya dia itu harus dalam misalnya itu ya karena untuk penyembuhan lukanya ini memang yang normal ya supaya luka menjadi lebih kering gitu ya. Jadi ini memang cara yang paling utama adalah menurunkan dulu gula darahnya ya. Karena kalau luka itu gula darahnya tidak diturunkan ya akan terjadi lukanya nggak sembuh-sembuh. Jadi yang pertama adalah lukanya diturunkan dulu, apa kadar gula dalam darahnya diturunkan dengan menggunakan obat-obatan. Setelah turun, baru kemudian lukanya itu dilakukan pengobatan atau penyembuhan. Tapi intinya adalah tadi ya mengontrol gula darahnya supaya turun dengan menggunakan obat-obatan. Jadi penderita diabetes mellitus dia sudah harus mengkonsumsi atau minum obat secara teratur. Makanya di pemerintah itu ada program prolanis untuk DBCS ya. Jadi program untuk penyakit kronis, hipertensi dan diabetes mellitus dikasih obat secara teratur supaya nanti dia harus minum obat secara rutin setiap hari untuk mengontrol kadar gula darahnya secara supaya tetap terkontrol ya. Terkontrol itu berapa? Kurang dari 200 per mg per dl. Itu ya Delina ya. Untuk Delina, apakah udah cukup jawaban dari Ibu? Buat teman-teman yang masih ingin bertanya, silahkan ketikkan angka 1 di kolom chat. Buat peserta, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, Ibu, ada pertanyaan dari Tarisa. Izin bertanya, Bu, apakah seseorang yang sudah memiliki riwayat penyakit diabetes itu akan mengalami penaikan dan penurunan gula darah dengan sangat cepat? Ya, terima kasih pertanyaannya Tarisa ya. Jadi siapa orang yang memiliki riwayat menderita diabetes mellitus? Jadi riwayat penderita diabetes mellitus itu misalnya dia punya riwayat keluarga, jadi bisa bapak kakeknya atau neneknya atau mempunyai keturunan diabetes mellitus. Nah, biasanya memang pada orang-orang yang mempunyai keturunan menderita diabetes mellitus itu mempunyai kecenderungan kemampuan dari pankreas untuk memproduksi insulinnya itu juga lebih
sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mempunyai riwayat keluarga. Sehingga dia harus menjaga pola makan supaya nanti walaupun sedikit itu dia mencukupi karena konsumsi gulanya diatur, jadi tidak berlebihan. Ya, kalau gulanya berlebihan mungkin dia menjadi lebih cepat munculnya ya. Jadi kadang-kadang faktor riwayat keluarga atau genetika itu ya nggak bisa dirubah kan, nggak bisa diapa-apakan kan, emang keluarganya sudah ada keturunan diabetes kan nggak bisa kita pindah atau ganti orang tua kan ya nggak bisa ya. Jadi itu sesuatu yang tidak bisa diubah, tapi bisa dimodifikasi dengan cara atau bisa ini supaya tidak datang lebih cepat ya, tapi dengan pola makan yang baik. Jadi kalau apalagi kalau sudah tahu ada keluarga yang menderita diabetes, maka dia harus menjaga pola makan. Gulanya tidak boleh lebih dari 50 gram per hari supaya nanti tidak terjadi obesitas, sehingga walaupun mungkin dia bisa saja menderita diabetes, tapi ada yang kemudian muncul, ada yang kemudian tidak muncul. Kenapa yang tadi muncul? Yang muncul tadi kan karena pankreasnya produksi insulinnya berkurang, gitu ya, atau sedikit. Sedangkan yang tidak muncul jadi masih bisa mencukupi karena sebenarnya dia masih bisa memproduksi insulin, cuma insulinnya aja jumlahnya sedikit gitu. Kalau misalnya menyesuaikan dengan pola makannya, ya dia tidak akan kena diabetes. Tapi kalau pola makannya tidak diperhatikan, sudah tahu punya riwayat keluarga, tapi makanannya tidak diperhatikan, gulanya tinggi, minumnya manis-manis terus, maka akan lebih cepat muncul karena tadi ya pankreasnya akan memproduksi insulin dalam bentuk lebih banyak, digeber, kemudian dia mengalami kerusakan dan kemunduran atau degenerasi pankreas sehingga produksi insulinnya menjadi lebih cepat berkurang. Gitu ya. Terus apakah bisa terjadi penurunan gula darah dengan sangat cepat? Jadi pada orang-orang yang menderita diabetes itu kadang-kadang dia ada yang ketakutan, jadi dia tidak makan supaya nanti gula darahnya nggak tinggi. Boleh nggak kalau kita nggak makan? Ya nggak boleh. Kenapa? Karena tubuh itu membutuhkan makanan untuk energi, untuk uh, supaya organ-organ organ hati, organ ginjal itu bekerja kan butuh energi. Jadi kalau nggak makan itu juga bisa menyebabkan, kalau kita makan berlebih gulanya namanya hiperglikemi, gula darah tinggi. Tapi kalau kita tidak makan namanya hipoglikemi. Ya kalau kita hipoglikemi nggak ada makanan yang dimakan, maka tubuh kita akan bereaksi dalam bentuk tadi memecah lemak ataupun cadangan lemak yang ada di kulit dan di otot menjadi energi. Jadi sama bahayanya, hipoglikemi itu berbahaya, hiperglikemi itu juga berbahaya. Jadi tetap harus mempertahankan tadi ya, kalau waktunya makan ya harus makan, tapi makannya tidak berlebihan. Ya, karena kalau berlebihan nanti, apalagi dia menderita diabetes, maka dia tadi akan terjadi penumpukan glukosa di dalam darah. Itu yang berbahaya. Jadi tetap harus makan, tapi harus, jadi pada penderita diabetes malah justru harus diatur tuh pola makannya. Jadi dia nggak boleh terlambat, tapi juga nggak boleh terlalu sering dan terlalu banyak. Karena terlambat makan juga nggak baik kan, hipoglikemi itu nanti dia memecah makanan yang ada di otot dan di kulit. Gitu ya, Nuri. Baik, Ibu, terima kasih. Ada pertanyaan lagi, Ibu, dari Nuri. Izin bertanya, Ibu, apa jenis aktivitas fisik yang direkomendasikan dan bagaimana menjaga rutinitas olahraga dalam keseharian dengan orang yang memiliki penyakit atau penderita diabetes mellitus? Ya, kalau orang yang sudah menderita diabetes mellitus juga tidak diperbolehkan untuk olahraga yang berat-berat ya. Jadi olahraganya yang dia itu tetap aktivitas tapi tidak boleh terlalu berat. Yang dijalankan itu ya seperti jalan sehat atau jalan kaki gitu ya. Kemudian berenang gitu ya, atau melakukan aktivitas seperti bersepeda gitu ya, tapi yang tidak banyak bersifat aerobik, karena kalau itu nanti membakar kalori dengan cepat, nanti dia juga pokoknya harus disesuaikan juga dengan aktivitas fisik dan makanannya ya.
Jadi tidak boleh olahraga yang berlebihan juga ya, apalagi kalau penderita diabetes mellitus nanti kekurangan energi kan, karena dia tadi kan cadangan energinya dan cadangan jadi dia tetap harus beraktivitas fisik ya, tapi juga tidak boleh berlebihan gitu ya dari Nurul. Baik. Nah, Ibu, terima kasih. Dikarenakan waktu diskusi sudah habis, saya tutup diskusi kali ini. Baik, Alhamdulillah waktu diskusi telah selesai. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan pada diskusi kali ini. Jadi kesimpulannya, sebagian besar penyakit diabetes mellitus diderita oleh orang dewasa, tetapi terdapat beberapa faktor juga yang mempengaruhi diabetes mellitus pada anak, meskipun pada anak biasanya mengalami diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus itu sendiri diartikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi atau DM juga terbagi menjadi dua tipe, yaitu tipe 1 yang tidak bisa memproduksi insulin, juga tidak dapat dicegah dan siapapun dapat mengalaminya. Sedangkan tipe 2 masih dapat memproduksi insulin tetapi tidak dapat mencukupi. Biasanya terdiagnosis pada usia pubertas atau lebih tua. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi diabetes mellitus pada anak yaitu 1. Tidak bisa memproduksi insulin, yang kedua obesitas atau kegemukan, yang ketiga genetik, yang keempat etik atau suku bangsa. Diabetes mellitus juga tidak dapat disembuhkan, sehingga dengan cara mengatur pola makan kita bisa mencegah terjadinya diabetes mellitus. Adapun gejala diabetes mellitus pada anak dengan adanya tanda-tanda banyaknya makan atau merasa lapar terus-menerus diakibatkan oleh jumlah insulin yang tidak memadai sehingga gula tidak dapat diolah menjadi energi. Yang kedua, banyak minum, anak akan merasa haus terus-menerus. Yang ketiga, sering kencing yang diakibatkan rasa haus yang menyebabkan akan selalu minum, tidak diimbangi dengan kemampuan tubuh untuk menyerap cairan dengan baik. Yang keempat, ada penurunan berat badan yang drastis. Meskipun anak banyak makan, tetapi tubuhnya tidak bertambah gemuk karena diakibatkan oleh ketidakmampuan tubuh dalam menyerap gula darah dalam tubuh sehingga menyebabkan jaringan otot dan lemak menyusut. Dan yang kelima, sering kelelahan dan mudah marah. Diagnosis diabetes mellitus dilakukan dengan pemeriksaan gula darah puasa setelah 8-10 jam, dan dengan pengukuran melalui tes gula darah. Adapun penyebab diabetes mellitus tipe 1 pada anak yaitu genetik, faktor lingkungan, sistem imun, sel pankreas belum diketahui. Pada diabetes mellitus tipe 2, yang pertama ada gaya hidup tidak sehat, berat badan berlebih, kurang aktivitas fisik, hipertensi, diet tidak sehat atau tidak seimbang, dan merokok. Demikian kesimpulan yang dapat saya berikan. Selanjutnya dipersilakan kepada pemateri untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya, karena kita sudah tahu bahwa diabetes mellitus itu termasuk penyakit yang dia dapat menyebabkan komplikasi yang berat, tentu kita sebagai seorang ahli kesehatan masyarakat berkewajiban untuk mencegah dan memberikan kampanye untuk bergaya hidup sehat dengan pola makan yang baik dan melakukan aktivitas fisik. Mungkin itu, terima kasih. Demikian penyampaian materi dan diskusi kali ini saya cukupkan. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Nurlina atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi peserta kajian kesehatan masyarakat kali ini. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat oleh panitia kajian kesehatan masyarakat kepada pemateri sebagai kenang-kenangan. Kepada panitia yang bertugas dipersilakan. Ya, terima kasih untuk sertifikatnya. Sama-sama Ibu. Selanjutnya yaitu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kepada Ibu boleh dipersilakan untuk meninggalkan acara apabila ada kegiatan lain. Oke, terima kasih. Saya izin untuk ya. Ya Ibu, sama-sama. Terima kasih kembali Ibu.
Selanjutnya yaitu pengisian presensi. Kepada seluruh peserta dipersilakan untuk mengisi presensi yang sudah dikirim pada kolom chat sebagai syarat mendapatkan sertifikat. Saya beri waktu selama 5 menit hingga pukul 10.38. Diperhatikan kepada seluruh peserta untuk menggunakan nama lengkap dan mengisi presensi.
Untuk pengisian presensi sudah selesai. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu dokumentasi. Kepada seluruh peserta dipersilakan mengaktifkan kameranya. Sesi dokumentasi akan dipandu oleh bidang Pupdok. Kepada bidang Pupdok dipersilakan. Oke, saya ambil alih. Untuk teman-teman boleh di on cam-in dulu ya. Oke, mungkin untuk slide pertama. 1, 2, 3. Lanjut slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, udah mungkin karena yang lainnya nggak on cam ya. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada bidang Pupdok yang telah memandu acara dokumentasi ini. Acara yang terakhir yaitu penutup. Saya Vanessa Martiani sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam acara kajian kesehatan masyarakat pada hari ini. Saya juga memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.